Ternyata dong. Oh, gue kayak Apa bisa dia? Iya, Apa hubungannya gitu ya? Iya, gue kayak Yang lumayan. Oh man, Storm. Yes, that's what I'm saying. Itu yang mau gue bilang. Gila. DC watch out deh. Kayaknya ngelanjutin projectnya Zack Snyder nggak usah deh. Marvel lanjutin aja nih kayak Black Panther gini terus gitu. Terus SJW tolong bikin film yang kayak begini ya. Konten ini bakal mengandung spoiler untuk film Black Panther Wakanda Forever. Tommy Lee. Yo. Ada Akang Gerald di sini. Halo. Ada si paling Marvel lah. Halo. Iya. Terus ada Marvel. Watchmen ID. This is the legend himself. Watchmen ID. Si paling edgy. Waduh. Dan ada Yohanes Wendrian juga. Review. Ini lo. Gue mau ngomongin Black Panther Wakanda Forever. Oke, pertama review lu atau first impression lu non spoiler deh. Non spoiler. Tentang film ini. Entrance-nya gokil. Oke. Entrance-nya gokil. Karena udah ada di trailer. Entrance udah ada di trailer. Jadi itu gokil lah. Ada gue cuma bisa bilang itu. Kalau konfliknya ketebak nggak sih sama lu dari waktu mungkin di trailer atau di apa gitu? Jujur nggak ketebak. Konflik Iya. antara Talokan dan ini. Jujur gua sebenarnya pas lihat trailernya ya, gua sedikit takut, jujur aja. Karena ini ada Chadwick Boseman kan kita udah tahu udah meninggal ya. Nah, gua tuh takut sebenarnya kayak ini gimana nih mereka kemasnya nih bagaimana. Ternyata mereka berhasil mengemasnya dengan puff. Dan gua mau nanya soal Black Panther Wakanda Forever. Menarik Ini kita bisa ngomongin spoiler, bisa non spoiler. Tapi yang pertama non spoiler dulu. Non spoiler dulu dong. Non spoiler dulu. Reviewnya, keseluruhan dari filmnya. Keseluruhan dari filmnya. Ini adalah salah satu film Marvel paling indah yang pernah saya tonton. Wah, paling seumur hidup indah. saya. Paling indah. Paling karena indah. Visualnya indah, soundtracknya indah, pesannya indah, penulisannya indah, semuanya indah. Keren banget. Menurut saya ini kreatornya jenius banget, asli. Bener. Ih. Dibandingin sama film pertama, Dibanding sama film pertama, ada develop sama levelnya atau satu tingkat lebih? sama-sama indahnya menurut saya. Karena masing-masing mempunyai ciri-cirinya masing-masing, mempunyai kelebihannya masing-masing gitu. Dan ini menurut saya ini adalah salah satu surat cinta paling indah dalam bentuk film, karya. Ini keren banget. Cinta. Iya, surat cinta untuk mendiang Chadwick Boseman. Keren banget. Man, you have to see it. Ya. Black Panther Wakanda Forever. Siapa dulu? Si paling edgy? Enggak dong, kakak dulu dong, yang mainstream dulu dong. Gue dulu. Baik, jadi ini keluar dari zona nyaman sih. Black Panther Wakanda Forever menjadi film yang akhirnya membuat gue anjir nih, gue mau nonton lagi dah. Karena jujur, gue sebelum ini kayak nonton sekali aja. Iya, betul. Ini, wah anjir. Sampai ada scene-scene yang menurut gue ini jarang muncul di novel, bahkan nggak pernah yang sampai segarang ini menurut gua. Garang nggak sih? Keywordnya garang ya, keywordnya ya. Garang ya. Asin dong. Kalau dari gue sendiri, gue suka sama pembangunan cerita, budaya-budaya yang nggak gue ketahui nih dari suku dari bangsa Talokan ini benar-benar dieksplor di filmnya. Tapi nggak nimpalin sama budaya Wakanda yang jadi plot utama di judul film ini. Selain itu gue suka development karakter, masing-masing karakter segitu kan banyak ya, dari poster-poster yang udah dikasih ke kita. Yang gue suka itu development karakternya Shuri, itu benar-benar legend. Kalau gue kayaknya udah disebutin semua sama si paling Marvel sih, nambahin aja. Kalau filmnya sebutin aja nggak apa-apa. ya kalau filmnya emosional, terus banyak banget. Biasanya kita nonton film Marvel tuh banyak tepuk tangannya ya. Ini lebih banyak diem. Iya, lebih hening. Kan? Iya, lebih banyak momen-momen hening yang bikin makin emosional sih. DC watch out ya. Kembali. Iya. Oh, ini cara jilat guys. Mantap kan? Tutorial menjilat studio. Ini salah satu contoh film baik bagaimana film ini SJW, cuma nggak terlalu dipaksakan atau pretensius ya gitu. Jadi ini film SJW terbaik dari Marvel untuk kali ini.
Iya dong, women empowerment, minority. W. Saya cinta Marvel. Oke, kita masuk ke bagian spoiler. Tadi juga gue nanya beberapa. Wah, ini spoiler ada nih. bagian spoilernya. Ini spoiler nih. Mereka berhasil membawa Chadwick Boseman ke sini tanpa menampilkan Chadwick Boseman. Betul banget. Lu gimana? Menurut saya itu benar-benar jenius. Jenius. Dia benar-benar bisa memunculkan sosok Chadwick Boseman tanpa mengeksploitasi sosok tersebut gitu. Iya. Dia Padahal secara teknologi harusnya bisa kan? bisa Iya banget, dong. bisa banget, Iya ya kan? kan? Apalagi zaman sekarang CGI udah sangat canggih banget kan. Iya. Tapi dia nggak mengeksploitasi itu. Dia benar-benar this is a tribute, this is a love letter for him. Dan itu menurut saya indah, it's beautiful. Ini udah bagian spoiler ya. Oke. Ada bagian spoiler. Jujur pas si Suri minum herbnya, Aha. kan gue kayak lah paling si Ketemu emaknya, ya ketemu emaknya nih, atau nggak gitu. ketemu kakaknya si King T'Challanya Iya. kan, ternyata dong gue kayak Kok bisa dia? Apa hubungannya gitu ya? iya gue sampai kayak nggak bisa teriak lagi di studio. Gue kayak hah apaan sih ini, Kenapa dia? iya kenapa dia, gue kayak ini di luar ekspektasi gua. Dan gua rasa ini di luar ekspektasi orang-orang yang udah nonton trailer dan nonton apapun lah, baca-baca. Gila ini gokil banget. Pertama kali lu masuk ke Talokan, apa yang lu lihat? Waduh, kayaknya basah ya gitu ya. Basah ya gitu. Pikirannya iya kan banjir di mana-mana. Banjir terus. Ngirimnya banjir terus. Experience-nya dari sini loh. Experience-nya waktu pertama kali masuk ke Talokan yang waktu Shuri itu. Yang pasti indah banget. Kayak this is a beautiful movie. It's very well crafted, keren banget dan bukan cuma tadi benar kalian juga udah ngomong bener-bener nggak cuma tepuk tangan, nggak cuma weh seru action wow nggak gitu, tapi bener-bener kita dibikin meresapi filmnya, kita nikmati dan kita ya nikmati aja nih semua keindahan ini gitu, itu keren banget. Nggak apa-apa ini spoiler ya? Iya, ini spoiler. Gue pengen nonton lagi tapi format 3D. Soalnya tadi gue nggak 3D. Kayaknya Emang kan ada yang versi 3D? ada versi 3D. Oke. Kayaknya sih lebih bagus kayak ya mirip-mirip Avatar ya. masuk Iya banget lebih ya sama masuk ke ya. dunianya ya. Biar lebih biar bisa lebih dinikmati. Nonton lagi di format 3D tapi atau format waktu tadi lainnya. first impression waktu jalan-jalan ngelihat kan tadi kayak ada masuk ke pasarnya, iya kan? Iya. kan? Iya. Iya, sama sih seperti yang lain, ini indah banget. Indah Kita banget, kan? nggak bisa tepuk tangan atau nggak bisa teriak-teriak, tapi lebih ke banyak diem sih. Menikmati meresapi keindahan. gitu dan saya apresiasi banget semua tadi yang ada di trailer itu sama gitu, sama-sama nggak ada nggak ada yang gitu, nggak ada benar-benar semua meresapi gitu, karena emang para kreatornya ini benar-benar pintar banget dalam merangkai semua aspek di film ini. Ini kepikiran nggak sih kalau ini tentang vibranium? Karena kalau gue udah, Karena ada teorinya di video ini. Ting. Waduh, muncul dong. Iya. Gue udah bilang ini tentang vibranium. Ting. Tapi kan gue nggak tahu orang. Coba. Geser dulu videonya. Oh, iya. Bisa aja. Bagus banget sih, maksud gue banyak scene tadi yang gue tuh kayak nge-capture. Jadi ini sih Oscar worthy scene banget gitu. Wih. Tapi ya memang again kelemahan dari Marvel tuh selalu di CGI sama di sinematografi ya. Gue nggak tahu karena buru-buru pengen cepet rilis. Bentar. jadi siap gimana Tadi gitu. tuh agak kontradiksi. Tadi lu bilang kan shot-shot yang Oscar worthy, tapi kenapa scene dan CGI? Berarti kan Scene sama sinematografi beda dong. Ya maksudnya sinematografi ya part of the scene, tapi kan ada scene yang sebenarnya sinematografinya biasa aja tapi you can craft it tuh jadi kayak Oscar worthy scene gitu loh. Banyak lah, banyak cara lah gitu. Ini banyak referensi aja ya guys. Ya maksudnya banyak hal-hal gitu, banyak hal yang gue lihat adegan-adegan yang Oscar worthy banget, yang emotional scene-nya memang fokus on the acting. Gue jarang ngelihat itu di film-film Marvel ya. Tapi at the same time kalau ngomongin CGI dan lain-lain, gue sayang banget gitu. Kayaknya ini nih kalau di amplify dengan dipoles, dikasih waktu lama aja lebih dikit lagi, kayaknya bisa benar-benar. Bapak, mohon maaf, ini udah jam 40 menit. Oh enggak, maksudnya pembuatannya gitu. Pembuatannya dikasih waktu lama lagi, kayak Black Adam gitu kan, 2 tahun gitu kan. Ya mungkin bisa dipot atau Zack Snyder gitu kan, 5 tahun nggak kelar atau gimana nggak tahu. Ya mungkin bisa lebih mantep lah gitu, kayak Avatar mungkin ya gitu. Ya ini contoh konkret ketika dibawa pergi ke kota Atlantis lagi buat Atlantis. Ya, menurut lu gimana tuh waktu adegan Talokan? Kebanting.
nggak sebagus itu. Gue compare ke Aquaman nih. Apalagi di depan kita disajikan trailer Avatar kayak ya gue udah ada benchmark ini nih. Iya, semuanya iya kan. Jadi jatuh gitu. Tapi ya compare ke Aquaman ya biar gampang nih sama-sama ngasih tunjuk kota bawah laut itu. Itu kebanting menurut gua. Kebanting yang mana yang kebanting? Visualisasinya karena CGI-nya gitu menurut gua. Dia mencoba untuk nge-capture emosi dengan soundtrack dan ya which is soundtrack sebenarnya which is good ya. Gua suka banget sama macam soundtracknya gitu. Waduh. Ya pokoknya gue suka lah, gue nggak kenal sih itu. Tapi ya gue ngelihat itu salah satu contoh yang menurut gue visualisasi dari dunia bawah lautnya itu kayak kurang banget. Jadi dibanding sama Aquaman kurang ya? Menurut gue ya, Aquaman ya gitu tanggung lah, serba nanggung karena kentang gitu. Bentar, tadi lu bilang bagus, jadi sekarang kentang juga? Nggak, kentang ininya, ini konteks visualisasi dan sinematografinya gitu. Tapi at the same time banyak lah scene atau surprise moment tuh yang bener-bener bikin wow tapi nggak fan service. Kan banyak kan yang wow tuh fan service. Iya, tuh. benar. Banyak yang wow tapi nggak fan service gitu. Kagetnya tuh bener-bener natural gitu. Ini spoiler boleh kan ya? Boleh. Setidaknya gue bisa ngejek yang bilang 2 Black Panther. Gua bukan termasuk. Gua bukan termasuk yang bilang 2 Black Panther. Ada 2 tuh ininya, topengnya ada 2 sebelah-sebelahan. Wah, orangnya tidak. Gua udah nih, bahkan teori yang dari awal banget yang gue pikirkan adalah udah itu terbukti walaupun nggak terbukti banget ya. Ada di mana Raja dan Black Panther itu akan dipisah. Bener nggak di endingnya? Oh iya. Ya kan? Rajanya tiba-tiba turun si Mbaku yang menantang, gue mau nantang buat throne nih, tapi bukan si Shuri-nya, dia kayak ada deal-dealan sama Shuri-nya entah kemana. Jadi dibikin terpisah antara throne dan Black Panther. Tapi yang gue suka adalah dugaan gue Eric Killmonger bakal muncul lagi. Itu tuh kayak itu gue nggak tahu loh. Itu kelihatan ada confirm nggak sih aktornya? Oh, ada. Datang ke aktornya datang ke acara premier. Cuman gitu. Tapi gue menduganya kenapa? Karena kan ada scene di mana yang kebakar itu kan, yang waktu bakar Heart Shape Herb. Itu gue langsung anjir nih Eric Killmonger kayak muncul ya. Plus ya, bener. motifnya silver sama gold. Jadi menurut gue kayak perpaduan antara Black Panther yang si T'Challa sama Eric Killmonger jadi satu. Iya, gue nggak nebak sih. Itu yang gue kepikiran. Makanya tadi gue sempat bilang ke lu kan, kayaknya Eric Killmonger bakal muncul nih ya kan. Iya. Nah, endingnya pas final fight ya antara Shuri lawan si Namor. Itu bagian yang mereka di pantai atau rangkaian deh dari pesawat sampai di pantai, menurut lu gimana? Jujur masih lebih intens yang dulu, tapi berbeda ya karena kan satu pertama cowok sama cowok, Killmonger sama T'Challa-nya sendiri mereka punya basic untuk fight. Nah, kalau Shuri ini kan sebenarnya nggak di-prepare untuk fight scene. Iya, benar. Dia juga nggak pernah ada latihan. Iya, orangnya teknologi banget. Benar. Jadi, walaupun gue merasa kayaknya kurang intens dalam fight scene ya, tapi lebih masuk akal. Kenapa? Karena si Shuri-nya sendiri kan nggak pernah latihan untuk fight gitu. Dia geek aja sama teknologi. Benar. Jadi ketika dia minum herb-nya dan jadi ada power, dia cuman kayak ya udah power aja, tapi dia nggak ada strategi untuk fight. Nggak ada tekniknya. Makanya banyak, ini spoiler lagi, lebih banyak lukanya si Shuri-nya. Benar. Gitu. Tapi dia berhasil bikin luka Namor juga kayaknya. Iya, dan itu dengan teknologi juga iya, ya. Benar. Jadi masuk ke karakternya. Benar. Jadi nggak cuman kayak asal-asalan, tapi dia teknologinya juga membantu dia. Oke. Balik lagi sih, ini kayak si Namor mungkin kuat banget ototnya gitu ya. Tapi Shuri lebih kuat lagi otaknya gitu. Jadi dia benar-benar pakai otak banget nih. Dia si Shuri kalau dilihat secara otot ya gimana gitu, biasa aja kan, karena dia baru masih pemula banget gitu, newbie gitu. Tapi dia bisa menggunakan kekurangan dia dijadiin kelebihan dia. Gimana caranya? Pasti ada kelemahannya orang ini gitu kan. Dan itu keren banget, dia bisa memunculkan itu secara visual dan juga dibarengin sama peperangan lainnya yang juga berlangsung di film itu gitu. Final fight ya antara Shuri sama Namor ini nggak expect bakal kayak gitu loh. Maksudnya gini, Shuri yang kejeniusannya melebihi Banner kan ya, dia orang tercerdas di bumi itu udah dikonfirmasi ya kan? Karena dia bisa ada hal yang nggak kepikiran Banner. Benar. Tapi dia kepikiran. Si paling Marvel tahu ya? Dia paling Marvel. Iya lagi. Terus yang gak gue expect itu
si Shuri bisa memanfaatkan situasi buat ngalahin Namor ini. Dia memanfaatkan yang tadi kelemahan Namor ya. Awalnya dia nggak tahu kelemahannya apa. Tapi dibantu sama si Riri Williams, akhirnya dicari titik lemahnya, disusun strategi sampai planning mereka itu sesempurna itu, dan hasilnya memuaskan bagi kedua pihak. Otak lawan otot gitu ya. Tadi sempat deg-degan nggak sih waktu yang si Shuri ternyata bisa ngebentak Mbaku? Iya kan? Itu gue kayak, waduh, gimana gitu Shuri loh. Soalnya dia paling ngeyel ya kan, paling ngeyel tapi tiba-tiba langsung diem gitu loh. Iya. Menurut lu gimana? Bener-bener itu gila sih. Di film ini banyak banget yang benar-benar kayak performance yang ini keren banget, sampai nganga gitu. Contohnya kayak emaknya Shuri, itu keren banget. Itu performance-nya keren banget. Ya, terus juga Shuri sendiri keren banget. Semuanya sih benar-benar keren banget. Benar-benar cintanya tuh kelihatan banget di film ini gitu. Gue jadi kepikiran tadi gara-gara lu ngomongin si Mbaku terakhir mau challenge the throne. Ada satu hal kekurangannya lagi, editingnya. Transisi antar scene-nya tuh jamnya tuh bener patah banget. Yang mana? Banyak sih tadi gue ngeliat banyak banget kayak gue berasa kayak lagi adjusting tiba-tiba lo kok putus ini, kayak musiknya tuh kayak patahnya kayak patah banget gitu. Banyak hal terjadi kayak gitu. Mungkin gue nggak ngeliat kali tadi. Iya gue tadi ngeliat. Soalnya gue lagi masuk ke dalam drama scene-nya dan emosinya begitu. Nah kok begini sih, gimana sih? Panjangin dulu dong gitu, jangan. Ya editing sih. Di bagian ending ada T'Challa. Menurut lu ada nggak yang lu lihat ke depannya bakal kayak gimana sih T'Challa kecil ini? Oke. Ketika gini, banyak banget yang bilang kalau sangat-sangat hal yang menyedihkan ketika Chadwick Boseman meninggal. Betul banget. Nah. Dan banyak yang minta, oke, Marvel kamu harus recast T'Challa. Ya. Yang mana banyak banget yang jangan di recast. Ini nggak boleh gitu. Banyak yang pro, banyak yang kontra. Ya kan? Banyak juga yang sebenarnya mendesak Marvel untuk nge-recast ini. Iya, dan juga karena ini kan aktornya yang mati, bukan karakternya. Bener. Karakternya masih ada. Karakternya masih panjang hidupnya Iya. gitu kan, di komik masih panjang, petualangannya masih banyak banget gitu. Sayang banget kalau dihilangin karakternya. Bener. Dan di ending dari film ini Marvel ngasih ini solusi yang paling jenius menurut kami. Bener. Ini solusi jenius banget. Dia nggak ngasih T'Challa dari dimensi lain, nggak multiverse, nggak ada. Bener-bener dikasih nih anaknya T'Challa. Bener. Namanya T'Challa juga. Bener. Kalau gua ada ngomong, genius. iya bener, itu satu. Terus kalau gua kita mau tarik lebih depan lagi, X-Men belum dikenalin. Bener. Mutant belum dikenalin. Bener banget. Ada satu pasangan yang lumayan. Storm. Yes, that's what I'm saying. Itu yang mau gue bilang. Gila, lu bayangin T'Challa versi ini ketemu Storm yang entah nanti gimana mereka treatnya dan mereka pair. Buat kamu yang nggak tahu, Storm itu adalah istri dari T'Challa di Ya, komik. bener. Storm adalah anggota X-Men yang bisa keluar jeger gitu, bisa jeger gitu. Ntar itu. diedit ya, aduh keluar begituan ya. Iya, itu keren banget. Men, potensinya Gila, panjang ya. Jadi bener, dengan mereka menamakan nama anaknya T'Challa juga. Sebenarnya itu bukan kurang kreatif. Karena awal-awal kan kita bilang, nggak kreatif, kenapa namanya T'Challa juga? Tunggu dulu. Kedepannya gue setnya kayak gini nih. Ini future proof, bro. Iya. Kalau anak-anak zaman sekarang future proof. Bener. Kalau anak-anak investasi. Gitu. Ini keren Paling banget. investasi. Iya. Marvel, you're a genius, man. Thank you so much. Kalian keren. Kalau soal mid credit scene itu gue suka karena awalnya gue kira lah ini siapa, ini endingnya mau dibawa gimana buat nanti nyusun ke fase 5. Ini kan film terakhir di fase 4 ya, gimana mereka nyambungin ke fase 5-nya. Ternyata kita dikasih satu karakter yang masih muda, yang bener-bener gak diharapin, gak di-expect sama fans, gak bisa ditebak sama sekali sama fans ya kan. Tiba-tiba nongol dan peran dia gue yakin bakal besar di fase selanjutnya. Bener. Apalagi banyak karakter muda young heroes ya kan, nanti bakal berkumpul. Gue yakin salah satunya itu ya si T'Challa tadi, T'Challa, Son of T'Challa. Itu T'Challa the second. T'Challa. Kalau tadi kita udah ngobrolin bahkan udah sampai jauh tuh, nggak cuma kayak dia ketemu sama hero yang masih kecil, apa sekarang kita udah langsung nebak dia bakal ketemu sama Storm. Amin. Nikahnya. Tapi penampilan Queen Ramonda menurut gue segitu ngingetin sekilas ya, ngingetin ke karakter Storm. Dari gaya rambutnya cuman sekilas doang sih. Karena rambutnya putih-putih juga. Iya, karena pas gue lihat, sekilas ada gambaran tentang Storm nih. Gitu ya. T'Challa punya anak namanya T'Challa. Prince T'Challa.
Kayak ini ya, kayak Game of Thrones ya. Namanya sama semua. Iya. Tidak terjadi di komik, tidak terjadi di storyline manapun. Bagaimana yang kalian pikirkan? Pendapat kalian? Ini udah jelas menurut gue lazy writing sih. Lazy concept juga. Menurut lu lazy writing? Lazy concept. Karena gini, emang banyak kan referensi yang T'Challa belum dieksplor di sini. Kayak Ororo, kayak kan si jadi Storm itu. Ororo siapa ya Pororo? Terus habis itu menurut gue juga emang di film kan di plotnya juga diceritain kayak kenapa si Nakia nggak ceritain alasannya di belakang itu. Yang ini apa nih alasannya? Kenapa dia nggak datang ke pemakaman? Iya di cut itu kan, terus kayak kenapa ya gitu kan? Ternyata yang alasannya ya si Prince T'Challa gitu kan. Jadi menurut gua ini agak ngagetin plus males, nggak kreatif sih. Itu sih menurut gua ya. Iya sih, bener juga sih. Gua sebenarnya nggak ada komen ya buat anaknya. Paling itu kan sebenarnya cuma tribute doang kan ya. Tribute aja ya. Lazy writing iya betul. Tapi ya sebenarnya Di bagian itunya aja ya. iya di bagian terakhir ya kan. Lazy writing betul. Cuma gue nggak ngerasa satu plot device itu nggak ngerusak keseluruhan cerita gitu. Yang gue nggak tahu ya ini kebutuhan. Again nih kita lihat nanti nih kebutuhan Disney sama Marvel ini planting ini untuk apa? Untuk kedepannya buat fan service doang atau memang cuma tribute aja habis itu nggak ada lagi? Kan banyak yang kejadian kayak gitu. Menurut gua lanjutin referensi. Oke, nih, jadi gue menemukan ada dua versi di mana tadi tuh pada menggebu-gebu soal konsep ini. Yang ini bilang lazy writing. Banyak ya? Ini menarik sekali ini ya. Ini bisa terjadi peperangan. Kalau misalnya menurut gua dan menurut teman-teman yang lain dan mungkin gua tadi lebih banyak interview daripada bilang menurut gue. Kalau menurut gue bener, gue setuju tadi sama yang dibilang sama Gerald Vincent. Dia bilang ini Siapa aja Gerard Butler tuh? Aduh. Sorry gue keluarin dulu. Berani aja ngelawak. Dia bilang ini adalah cara yang paling cantik daripada menggunakan embel-embel multiverse, variant, dan lain-lain untuk tetap memperlanjut karakter T'Challanya. Dibanding recast, dibanding pakai sistem multiverse, ada variantnya dan lain-lain. Enggak, dia pakai ya udah bikin aja anaknya lagi. Ya maksud gua kenapa nggak pakai ya udah no T'Challa again, lanjut aja dari si siapa Shuri gitu. Karena kalau lu pakai T'Challa memang referensinya masih banyak yang belum dipakai nih. Iya, benar. Gue setuju. Why not ya bikin versi sinematiknya aja. Ya. Gak perlu ini. Gue juga tadi kepikiran pas anaknya udah muncul pertama, wah ini anaknya. Tapi ini siapa? Ada bisa dia ngambil keturunan yang lain, ada yang dari 2099 apa segalanya bisa gitu kan. Gue nggak berpikir kalau itu T'Challa. Pas namanya T'Challa, awalnya gue berpikir iya ya. Kok namanya T'Challa juga gitu kan. Tapi setelah makin kesini gue langsung kepikiran berarti dia bisa nyambung kemana-mana dong. Karena ada banyak bolong-bolong yang belum dieksplor dari si karakter T'Challa ini yang menurut gue menarik. Iya pasti. Gitu. Jadi ya udah T'Challa, keep T'Challa dan nantinya ya kita nggak tahu apakah kalau MCU masih eksis sampai 2100. Menarik. Selama merchandise-nya laku sih menarik. Ya. Gitu. Oke. Kurangnya film ini apa? Untuk sekarang saya belum bisa nemu kurangnya. Jadi saya biarin saya ngeresapi dulu nih. Saya mencari ada nggak ya Diam kurangannya? dulu, merenung dulu, bertapa. Bener, berarti kan cari goa dulu gitu kan, air terjun gitu. Bener. Nah iya, menurut saya untuk sekarang belum ada. Karena saya suka banget, cinta banget sama film ini. Keren banget, indah. Terima kasih ya, terima kasih untuk semua kru, semua kreator yang bertanggung jawab atas film ini. Thank you so much, you did great, you're amazing. Berarti skornya berapa? 10 dari 10. Waduh. 10 dari 10. 10 dari 10. Saya nggak malu, nggak takut. 10 dari 10. 10 dari 10. Asli, ini bagus banget. Waduh. Bagus banget. Mungkin ini sangat-sangat kontroversial sekali tuh Gerald Vincent ngasih 10 dari 10 gitu. I don't care man. I love this so much. I love this so much. Lagi pula at the end of the day, pada akhirnya yang paling penting adalah ketika kamu nonton film, kamu enjoy nggak sih? Iya, benar. Kamu have fun nggak sih? Benar. Kamu ngerasa sesuatu nggak sih? Senang nggak sih pas keluar teaternya? Iya, tergerak nggak nih hati kamu? Benar. Terus secara kreativitas kamu terpicu nggak? Aku pengen membuat sesuatu yang indah juga kayak gini. Kalau itu semua terchecklist dan kamu suka, jangan biarin orang lain nganggap kalau kamu tuh salah. Nggak usah pedulin kata-kata orang lain. Kalau kamu suka, cinta, just love what you love. That's it. Oke, overall skornya Wah, dari awal
pertengahan, ending, skornya lo bisa kasih berapa? Anes. Anes ya? Nggak ada orang ini nih, Nggak ada ya. Anes. Aman ya, aman. Aman. Jujur, Wakanda Forever gua bisa kasih di 7 sampai 7,5. 7,5. Oke lah. Oke. 7,5 berarti masih ada kurangnya ya? Masih ada kurangnya, tapi itu kan honest opinion gua. Kalian bisa nonton dan nilai sendiri. Betul. Gitu. Jadi 7,5 ya? Iya, 7,5 dari gua. Oke. Skor? 8,5. Mantap. Gue ya? Oh, 9,99999999998/10. 8 Biar ganjil aja, biar ingat. berapa nih jadi? Biar kok 9,9999998/10. 10/10 ya. Wah, Tadi nah dengar. kalau dia 10/10 Nggak apa-apa. kalian Beda nggak apa-apa. 9,5/10. 9,5. Jangan pilih gue dulu, paling Marvel dulu dong. Si paling Marvel. 9/10 udah oke banget. Si paling Marvel aja 9/10. 9/10. Tapi lu lumayan tinggi, ini lebih tinggi lagi karena emang dia udah merasa kalau itu adalah surat cinta yang paling indah. Gue suka banget juga karena kenapa 9,5/10 karena tadi 2,5 jam lebih itu nggak berasa ngantuk di dalam. Nah, bener. Nggak ada satu momen pun di mana berasa. Iya. So itu dia guys obrolan gue sama temen-temen tentang film Black Panther Wakanda Forever waktu baru banget nonton filmnya. Nah sekarang giliran kalian nih, gue pengen denger pendapat kalian tentang film Black Panther Wakanda Forever. Dan mulai besok gue udah mulai ngebahas tentang spoiler dari film Black Panther Wakanda Forever, ngebahas ending dan post credit scene-nya. So make sure kalian udah nonton filmnya, tapi kalau kalian belum nonton, ya tonton lah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.